Bos besar turun ke desa alias datang ke Shinsu. Tapi baru saja tiba, mobilnya malah terjungkal. Dan di saat genting begitu, datanglah si pria kekar Sun Jae-gyu menolong si aktris. Sang aktris pun tercengang terkesima dan bahkan memanggil Jae-gyu dengan sebutan My Hero. Jae-gyu yang baik hati pun menjamu si aktris dengan baik di rumahnya. Sedangkan pasangan muda-mudi alias Hangul juga Sejin sedang merencanakan first date-nya mereka. Malam harinya, Bom berniat mengunjungi rumah Jaegyu, tapi ia dibuat terkejut karena malah mendapati ibu yang ia benci ada di sana. Aura permusuhan ibu dan anak langsung terasa. Sedangkan Jaegyu mah cuma melongo karena baru tahu hubungan kedua wanita di hadapannya. Ditambah kini aktris Jong Nan-hee yang tadi begitu sangat ramah juga lemah lembut berubah menjadi sinis kepada Jaegyu. Bom pun langsung mengusir ibunya, sedangkan Jaegyu kebingungan harus mengambil sikap apa. Dan Ijun pun kaget karena aktris Jong Nan-hee kini ada di kantornya. Ia tak ingin kaitannya dengan sang aktris diketahui oleh Hyun Bom. Namun si ibu tak peduli lagi, toh sudah terlanjur pula. Dia hanya ingin tahu informasi lengkap tentang pria yang berani memacari anaknya, sekaligus musuh bebuyutannya Ijun. Ijun pun terdiam, tak ingin mengatakan apapun tentang Jaegyu. Si aktris pun kesal karena katanya musuh, tapi kok Ijun malah diam saja. Jadi ibu memutuskan akan mencari informasi sendiri. Ternyata beginilah kejadian yang dibilang Ijun kalau Jaegyu itu telah mencuri uangnya. Saat SMA dulu, Ijun melihat Jaegyu dengan keadaan babak belur dipukuli oleh ayah. Ingin memastikan sahabat baiknya hidup lebih baik. Ijun pun memberikan sekardus uang yang Ijun dapatkan dari ayah sebagai hadiah atas nilai sekolahnya yang telah mendapatkan peringkat 1. Ijun mengajak Jaegyu untuk kuliah ke Seoul, kabur bersama menghindari ayah-ayah mereka. Namun hal tak terduga terjadi. Di tengah malam, Ijun mendengar kabar jika rumah Jaegyu kebakaran. Ayah Jaegyu ditemukan tewas, sedangkan Jaegyu dan Hangul katanya kabur. Dan kabar burung mengatakan jika Jaegyu lah yang sudah menyulut api itu. Juga uang Ijun yang sudah ia siapkan ternyata telah raib. Di rumahnya, Boom ke-trigger sama mimpi buruknya yang datang lagi setelah sekian lama. Mungkin karena sudah melihat wajah ibunya lagi. Jadi ia pun memutuskan untuk membaca kasus-kasus yang diberikan oleh Ijun dahulu. Dan tahu kekasihnya sedang tidak mood, Jaegyu mengajaknya untuk makan-makan enak, juga mengajari ilmu bela diri. Tak luput, ibu diam-diam mengamati kebersamaan dua orang itu. Ternyata ketahuan oleh Ijun, diseretlah si ibu. Jadi Ijun pun lelah dengan kebohongan tentang keterkaitan dirinya dengan ibu Bom. Jadi ia berniat mengaku. Ijun pun mendatangi Bom yang ada di Sasana. Tapi Bom yang baru saja diajari jurus, malah membanting tubuhnya Ijun. Karena ia kira itu adalah Jaegyu yang sedang melatihnya. Harga diri Ijun pun sangat terluka. Hari kencan yang dinanti pun tiba. Sejun dan Hangul berpakaian sangat cantik juga tampan. Kencan ala-ala remaja. Dan baru juga berpegangan tangan. Ketangkap basah oleh orang tuanya Sejin. Tentu dimarahilah Sejin. Ibu masih tak menyerah mengikuti pergerakannya Jaegyu dan sadar telah diikuti seseorang. Jaegyu pun menangkap basah orang itu. Tapi si ibu pun berlari ketakutan, tadi malah lari ke jalan raya. Pahlawan Shinsu pun datang dan brak. Jaegyu tertabrak mobil dengan kencangnya. Si kembar yang kebetulan ada di TKP langsung kaget dan segera ke sekolah memberikan kabar itu. Dan kini para guru pun datang mengerubungi tubuh Jaegyu yang tengah terbaring belum sadarkan diri di rumah sakit. Semua panik karena Jaegyu belum juga siuman. Tapi anak buahnya Jaegyu mah biasa aja. Dia bukan panik karena kondisinya Jaegyu, tapi ia takut mobilnya yang tak baik-baik saja. Dan benar saja, tak lama Jaegyu siuman alias terbangun dari tidur nyenyaknya. Dokter lalu menjelaskan jika tubuh Jaegyu adalah seni karena tak ada patah tulang di bagian manapun, hanya ada seuprit lecet di bagian lengan saja. Bom pun jadi kesal karena si wanita yang sudah ditolong oleh Jaegyu malah tak nongol. Ia berniat lapor polisi, tapi Jaegyu melarang karena ternyata itu adalah ibunya Bom. Mendengar hal itu, Bom jadi tambah meledak. Kenapa semua orang selalu harus mengalah sih dengan ibunya itu?
Bom pun lalu menceritakan kejadian pahitnya jika ia berniat melaporkan kasus mengenai dirinya tapi malah dilarang oleh ibu dan tak dipercayai oleh ayah sendiri. Mendengar hal itu, Jaegyo segera menyeret Bom untuk ke kantornya Ijun. Dengan tergopoh-gopoh, ibu kembali ke kantor Ijun dan menanyakan kredibilitasnya Ijun karena perkataan tentang Sun Jae-gyu yang ia dengar sungguh berbeda dengan pendapat para warga Shinsu. Jadi, ternyata tadi ibu menguping pembicaraan para guru. Mereka sedang membahas JQ dan sederet kasus-kasus fenomenalnya di Shinsu. Yang inti ceritanya adalah mereka sudah salah paham dengan JQ dan rekan-rekannya yang berbadan tegap itu. Dimulai dari mengangkat mobil, padahal yang ia lakukan agar mobil damkar bisa lewat. Lalu menggali tengah malam di hutan yang padahal sedang menolong anak anjing. Dan sederet kasus lainnya. Si ibu lalu mengatakan jika Ijun apakah hanya iri kepada Jaegyu, jadi ia pun memfitnah Jaegyu. Ijun yang tak terima, ia pun mengatakan jika kebaikan Jaegyu itu hanyalah kedok karena Jaegyu itu adalah orang yang sudah menghilangkan nyawa ayahnya. Tepat saat itu Jaegyu dan Boom ada di sana mendengar perkataannya Ijun. Karena sudah terbongkar semua, ibu kembali ke Seoul dengan lemas. Dan Ijun lalu meminta maaf kepada Bom karena ia sudah menjadi mata-mata ibu. Sedangkan Jaegyu hanya bisa termenung. Ia shock karena temannya sendiri tak mempercayai dirinya dan Jaegyu teringat kembali akan kebakaran itu. Buang dan Jaegyu lalu bertemu. Bu mencoba untuk mencairkan suasana, tapi Jaegyu masih memasang wajah serius dan ia pun mulai bercerita jika ia memang benar sudah menghilangkan nyawa ayahnya sendiri. Dan episode 10 pun berakhir di situ.